Hari ini kita akan belajar tentang memahami metode eliminasi, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik memahami metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar metode substitusi. Kita akan mengulang sedikit tentang metode substitusi. Nah, diketahui persamaan yaitu 6x ditambah 18y sama dengan 90. 28x ditambah 7y sama dengan 140. Tentukan nilai x dan y dari persamaan-persamaan tersebut. Langkah pertama, kita ambil satu persamaan. Kemudian kita ubah dari bentuk umum ke bentuk satu variabel. Di sini saya ambil persamaan pertama yaitu 6x plus 18y sama dengan 90. Nah, 6x sama dengan 90 dikurangi 18y. Jadi sehingga diperoleh x sama dengan 15 dikurangi 3y. Langkah kedua, kita substitusikan bentuk satu variabel tadi ke persamaan lainnya, yaitu 28x ditambah 7y sama dengan 140. 28 x-nya kita substitusikan dengan 15 dikurangi 3y ditambah 7y sama dengan 140. Jadi 28 dikali 15 sama dengan 420. 28 dikali 3y sama dengan 84y. Lanjut ditambah 7y sama dengan 140. Nah, 420 dikurangi 77y sama dengan 140. Jadi, negatif 77y sama dengan 140 dikurangi 420. Negatif 77y sama dengan negatif 280. Maka diperoleh y sama dengan 40/11. Kemudian langkah ketiga yaitu substitusikan nilai yang telah diperoleh ke salah satu persamaan. Nah, jadi 28x ditambah 7y sama dengan 140. 28x ditambah 7, y-nya itu 40/11 sama dengan 140. Jadi 28x ditambah 7 dikali 40/11 yaitu 280/11 sama dengan 140. 28x sama dengan 140 dikurangi 280/11. 28x sama dengan 1260/11. Jadi yang diperoleh itu x sama dengan 45/11. Terlihat bahwa perhitungan menggunakan metode substitusi memiliki kesulitan apabila koefisien variabelnya memiliki nilai yang tergolong besar, seperti contoh di atas. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita akan belajar tentang metode eliminasi. Di mana langkah-langkahnya yaitu A. Perhatikan koefisien persamaan 1 sama persamaan 2 yang memiliki nilai yang sama atau berlawanan. Jika terdapat koefisien yang sama, maka kedua persamaan dikurangi. Dan jika koefisien memiliki nilai yang berlawanan, maka persamaan dijumlahkan. Yang B. Jika tidak ada koefisien yang sama atau yang berlawanan, maka kita kalikan salah satu persamaan sampai ada variabel yang senilai atau berlawanan. Dan yang C, setelah kedua persamaan dikurangi atau dijumlahkan, maka diperoleh sebuah persamaan linear satu variabel. Kemudian, sederhanakan untuk mengetahui nilai salah satu variabel.
Nah, di mana contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui dua persamaan yaitu 8x ditambah y sama dengan 11. X ditambah y sama dengan 4. Nah, tentukan nilai x dan y dari persamaan-persamaan tersebut. Penyelesaiannya, perhatikan koefisien pada persamaan tersebut. Apakah memenuhi langkah 2? Nah, di sini ada persamaan 8x plus y sama dengan 11. X plus y sama dengan 4. Nah, terlihat di sini bahwa koefisien y sudah memiliki nilai yang sama. Perlu diingat bahwa ketika koefisien memiliki nilai yang sama, maka persamaannya itu dikurangi. Jadi, 7x sama dengan 7, maka diperoleh x sama dengan 1. Nah, karena koefisien x tidak memenuhi langkah 2, terlihat bahwa koefisien x tidak sama, maka kita gunakan langkah 3, di mana mengalihkan persamaan sehingga nilai koefisiennya sama. Jadi, persamaan pertama itu dikalikan dengan 1, dan persamaan yang kedua itu dikalikan dengan 8. 8x dikali 1 sama dengan 8x, y dikali 1 sama dengan y, dan 11 dikali 1 sama dengan 11. Jika x dikali 8 sama dengan 8x, y dikali 8 sama dengan 8y, dan 4 dikali 8 itu sama dengan 32. Nah, jadi koefisien x sudah memiliki nilai yang sama. Nah, perlu diingat bahwa ketika memiliki nilai yang sama, maka persamaannya itu dikurangi. Jadi, negatif 7y sama dengan negatif 21, maka diperoleh y sama dengan 3. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu y sama dengan 3, x sama dengan 1, atau ditulis 1,3. Nah, pembuktiannya, persamaan 8x ditambah y sama dengan 11. Maka 8, tadi x-nya itu 1, jadi 8 dikali 1 ditambah, sedangkan yang tadi kita dapat y-nya itu sama dengan 3, jadi y-nya digantikan dengan angka 3, sama dengan 11. Persamaan kedua, x tambah y sama dengan 4. Maka x-nya itu kan tadi 1 ditambah y itu dapat nilai 3. Jadi hasilnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi terbuktikan. Nah, contoh soal yang kedua, karena ini menggunakan soal cerita, maka kita harus menentukan persamaan-persamaan terlebih dahulu. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp24.000 dari 4 mobil dan 6 motor. Sedangkan dari 5 mobil dan 1 motor, ia mendapatkan Rp17.000. Jika terdapat 30 mobil dan 40 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah, nah, misal tarif parkir per mobil itu kita sebut dengan variabel X. Tarif parkir per motor itu kita sebut dengan variabel Y. Maka diperoleh persamaan. Jadi 4x ditambah 6y sama dengan 24.000. 5x ditambah y sama dengan 17.000. Nah, jika tidak ada koefisien yang senilai atau berlawanan, maka kita kalikan salah satu persamaan sampai ada variabel yang senilai atau berlawanan. Nah, terlihat bahwa kedua persamaan tidak memiliki koefisien yang sama. Maka kita langsung ke langkah 3. Kita kalikan persamaan-persamaan sampai memiliki koefisien yang sama. Jadi, kita mulai dari variabel X. Jadi, 4X ditambah 6Y itu sama dengan 24.000. 5X ditambah Y sama dengan 17.000. Nah, kita kalikan 4X dikali 5 dan 5X dikali
6Y dikali 5 sama dengan 30Y. Y dikali 4 sama dengan 4Y. Dan 24.000 dikali 5 itu sama dengan 120.000. Sedangkan 17.000 dikali 4 itu sama dengan 68.000. Nah, ketika ketemu koefisien yang sama, maka kita kurangi. Jadi 30Y dikurangi 4Y sama dengan 26Y. Dan 120.000 dikurangi 68.000 sama dengan 52.000. Maka diperoleh Y sama dengan 2.000. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai Y sama dengan 2.000. Setelah itu kita perhatikan koefisien Y tidak sama. Maka dengan menggunakan langkah 3, kita kalikan persamaan kedua dikali 6. Jadi, kalau persamaan pertama itu kita kalikan dengan 1, sedangkan persamaan kedua itu kita kalikan dengan 6. Nah, maka diperoleh X sama dengan 3.000. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai X yaitu 3.000. Nah, hasil yang diperoleh adalah uang parkir mobil Rp3.000 dan uang parkir motor Rp2.000. Maka pembuktiannya 4 dikali 3.000 ditambah 6 dikali 2.000 sama dengan 24.000. Itu untuk persamaan pertama. Jadi 12.000 ditambah 12.000 sama dengan 24.000. Nah, untuk persamaan kedua, 5X ditambah Y sama dengan 17.000. X-nya itu 3.000, jadi 5 dikali 3.000 ditambah Y-nya itu sama dengan 2.000, sama dengan 17.000. Nah, jadi 5 dikali 3.000 sama dengan 15.000 ditambah 2.000, sama dengan 17.000. Nah, jadi uang yang diperoleh untuk 30 mobil dan 40 motor adalah 30 dikali 3.000 dan 40 dikali 2.000. Hasilnya 90 ditambah 8.000, maka diperoleh Rp170.000. Sistem persamaan linier khusus. Nah, di persamaan linier khusus ini kita akan memiliki dua buah tipe, yaitu persamaan linier yang memiliki banyak penyelesaian dan yang tidak memiliki penyelesaian sama sekali. Untuk yang persamaan linier yang memiliki banyak penyelesaian, salah satu persamaan linier merupakan hasil perkalian dari persamaan linier lainnya. Itu adalah contohnya ya. Contoh. Diketahui persamaan-persamaan sebagai berikut: 2x tambah 4y sama dengan 8 dan 4x ditambah 8y sama dengan 16. Perhatikan koefisien pada persamaan tersebut. Karena tidak ada ya, kita akan langsung menggunakan langkah ketiga. Karena koefisiennya ketika kita samakan, maka kedua koefisiennya akan menjadi sama. Seperti yang terlihat ya, 4x ditambah 8 sama dengan 16 dan 4x ditambah 8 sama dengan 16. Ketika kita operasikan maka hasilnya 0. Kita tidak bisa untuk menentukan berapa nilai salah satu variabelnya. Oleh sebab itu, persamaan ini memiliki banyak penyelesaian. Kemudian ada persamaan linier yang tidak memiliki penyelesaian. Nah, di mana syaratnya itu adalah variabel dan koefisien persamaan linier tersebut yang merupakan hasil perkalian dari persamaan linier lainnya. Sebagai contoh, X ditambah 2Y sama dengan 8 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Nah, seperti yang terlihat bahwa persamaan ini tidak memiliki koefisien yang sama, namun ketika kita kalikan
maka persamaannya sama namun hasil sama dengannya berbeda seperti yang terlihat ya. 3x ditambah 6y sama dengan 24 dan persamaan kedua 3x ditambah 6y sama dengan 18. Namun setelah kita operasikan 0 sama dengan 6 yang diperoleh. Dimana sebenarnya 0 tidak sama dengan 6 kan. Jadi kita juga kesulitan menentukan nilai y dan x nya. Tapi karena persamaannya tidak valid atau 0 tidak sama dengan 6, maka persamaan ini tidak memiliki penyelesaian sama sekali. Berikut adalah grafiknya. Coba perhatikan. Grafik persamaan-persamaan yang memiliki banyak penyelesaian, di mana grafik tersebut memiliki garis yang saling tumpang tindih sehingga penyelesaian atau titik potongnya di berbagai tempat. Bisa di 4, bisa di 2, bisa di 4,5 atau sebagainya, sehingga untuk penyelesaian sendiri memiliki banyak sekali kemungkinan. Sedangkan untuk persamaan yang tidak memiliki penyelesaian, terlihat bahwa garisnya itu tidak pernah berpotongan atau garisnya tersebut itu sejajar seperti terlihat di grafik. Sekian dan terima kasih.